Masail MWJN Wonokromo yang kami hormati serta kami taklimi, serta tidak lupa pula kepada Abu Subitikri, Ketua Takmir Masjid Baitur Rahman yang kami muliakan, serta semua pengurus dari Masjid Baitur Rahman yang hadir pada malam hari ini. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa pula kepada semua para teman-teman asatid, seluruh pengurus MWJ Wonokromo yang pada saat biridillah bisyafa'ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa ansari wa azwaji wa dzurriyyati wa ahli badil kiram ila hadrati jami'il musannifil kutub syarihah wa ila man ajazana ila intaha wa ila man fataha didar wa ila man fataha al masjid wa ila man fataha didar wa awani wa man qamara li mursa'i wa hadrati abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa amamina amadina wa akhwanina wa khalatina syahidina lana wa lahumul fatihah. Semoga dengan adanya pembacaan surat Al-Fatihah barusan senantiasa menjadikan berkah dan nikmat Allah Subhanahu wa taala menaungi kita. Saya atas nama pengurus MPJNU Wonokromo dalam hal ini mewakili Bapak Ketua yang terhormat Ustaz Abdul Khaliq yang saat ini berhalangan hadir karena ada tugas dari sekolahan untuk acara yang lain sehingga beliau tidak bisa hadir. Yang pertama, kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap pengurus takmir Masjid Baitur Rahman yang telah bersedia menerima kami, memberikan tempat untuk masjid ini digunakan sebagai Basul Masail dari LBM MPJNU Wonokromo. Semoga amal baik dari segenap pengurus takmir ini senantiasa dibalas dan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh yang nanti menjadi bekal kita bersama. Dan juga kepada seluruh pengurus MPJNU Wonokromo, baik pengurus MPJ maupun pengurus ranting-ranting yang setelah sudi hadir pada kesempatan malam hari ini, kami atas nama MPJNU Wonokromo juga menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kehadiran kita ini akan menambah barokah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga apa yang disampaikan pada kesempatan malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Allahumma amin. Wa yahrumu minar radha'i ma yahrumu minan nasabi. Dan haram dari rodok, dari sebab rodok, ma yahrumu minan nasabi, sesuatu yang diharamkan dari sebab nasab. Wa sabaqa annalladhi yahrumu minan nasabi sab'un, dan sudah terdahulu sesungguhnya yang diharamkan dari segi nasab itu ada sab'un, ada 7. Fayahrumu birradha'i, maka juga haram dengan sebab rodok, tilkas sab'u juga 7 perkara. Jadi yang diharamkan sebab nasab itu ada 7, begitu juga dengan sebab rodok juga ada 7. Juga haram di dalam rodok, di dalam nasab, juga haram di dalam segi rodok. Siapa yang diharam dinikahi dalam segi nasab? Yang pertama adalah umun, wama fauqahu. Jadi kalau di dalam nasab, ibu itu kan tidak boleh dinikahi termasuk mahram. Kalau di dalam rodok berarti ada tambahnya sedikit, ibu rodok. Apa itu rodok? Sudah dalam pertemuan yang kemarin bahwasanya rodok adalah orang atau bayi yang menyusu kepada orang lain selama 5 kali berturut-turut yang mengenyangkan. Itu termasuk jadi ibu rodok. Tapi usianya
2 tahun, kalau 4 tahun 2 tahun kayak sampean menyusu ke orang lain bukan rodok. Nah, jadi yang di sini yang dimaksud ketika kita anak kita menyusu cuma 1 kali di dalam mazhab Imam Syafi'i tidak bisa disebut rodok. Ketika menurut keterangan yang saya dapatkan dulu di waktu mondok, ketika bayi belum berumur 2 tahun dan menyusu kepada orang lain sebanyak 5 kali berturut-turut yang mengenyangkan, bukan dicucuk rodok tapi mengenyangkan kepada bayi tersebut, maka itu disebut rodok. Dan semua nasabnya jadi rodok semua. Dulure ibu tadi yang menyusui termasuk dulurnya anak yang disusui tadi dengan adanya rodok. Ini maksud dari Kiai Musonif, wa yahrumu minar rodok ima yahrumu minan nasab. Rukun nikah. Waktu ujawi juga lama amarullah itu namanya siapa? Biasanya istilahnya kalau itulah memperlihatkan fotonya. Apakah benar ini fotonya? Kalau memang ini benar fotonya yang sesuai dengan kenyataannya, ya sah. Si menikahkan itu dinikahkan lagi. Ini gimana? Ini sebenarnya kan secara biasa kan sudah sah itu, tapi nikah itu maksudnya kemudian dinikahkan lagi. Padahal di situ tidak ada cacat nikah lah istilahnya. Kok kenapa dinikahkan lagi? Ini apa boleh atau ada hukum yang lain? Mungkin itu yang sering terjadi ya ini. Sebelum pernikahan itu sepakat oke, cuma terus terang Aminah tuh maaf bencong itu ya. Jadi tidak punya kemauan, tapi si laki-laki itu juga mau, juga apa-apa. Kadang walaupun itu bencong nggak tahan gitu ya. Tapi menurut hukum itu gimana? Apakah boleh dia tuh laki-laki kamu sama bencong itu yang mohon maaf nikah yang kedua ini tidak merusak kepada nikah yang pertama. Artinya kalau tajdidun nikah tadi tidak merusak kepada nikah yang pertama. Ibaratnya ada di kitab Hasyiah, wa ibaratuhu li anna tsani la yuqul lahu 'aqdun haqiqatun. Tidak dikatakan sebagai akad yang hakikat. Bal huwa suratu 'aqdin khilafan li dhahiri ma fil anwar. Ini ikhtilaf kalau di Al-Imam Al-Anwar. Terima kasih atas penjabaran yang sudah dipaparkan oleh Bapak Murid kita. Kami ulas sedikit. Jadi ini adil, boleh mengembalikan ketika perempuan mempunyai aib yang 5 tadi. Begitu juga orang laki-laki boleh dikembalikan oleh seorang perempuan ketika 5 aib juga: gila, judam, baros, dan bukan sebelum nggak ada terpotong semua ataupun sebagiannya, tidak sempurna. Dan yang kelima, yang terakhir, impoten. Jadi kelima hal aib ini boleh suami istri mengajukan. Caranya harus mengajukan ke KUA dulu, dinaikkan ke KUA bahwasanya saya mau pisah karena memang hal seperti ini. Tentunya nanti KUA menyembunyikan hal yang sedemikian. Allahumma qadidaka wal jannah wa na'udzu bika min syarri wan nar. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina mawlana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya 'aziz ya ghaffar ya rabbal 'alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisyadril Fatihah. ما عدا لمن أحيا
أحيا ليله تهجدا لمنزل القرآن يبيت سجدا وباكيا وخائفا من الخذلان يبتغي الرضا من خلق الإنسان فعسى يحظى بالعفو والغفران يا صاحي لا تسهر فما أضر السهر للأبدان